Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan inventarisasi flora dan fauna tentang jenis dan kelimpahan tumbuhan anggrek tanah di Padang Padeha, Desa Seidowa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran. Ini informasi jurnal dengan judul jurnal jenis dan kelimpahan tumbuhan anggrek tanah di Padang Padeha, Desa Seidowa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran dengan publikasi jurnal yaitu Journal of Biology, Science and Education (JBSE) dengan penulis yaitu Siratina, Samsurizal Sulaiman, dan Lilis Pangge yang diterbitkan pada tahun 2018. Jadi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga memiliki kekhasan keragaman jenis flora dan fauna. Di Indonesia terdapat 10 spot keanekaragaman hayati, salah satunya adalah Sulawesi. Salah satu kawasan yang memiliki flora-fauna endemik di Sulawesi antara lain Taman Nasional Lore Lindu. Kawasan yang terletak di Kabupaten Sigi dan Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk sesuai berdasarkan Surat Menteri Kehutanan melalui SK No 464-KPTS 2/1999 sebagai Taman Nasional dengan kawasan yang luasnya 217.000 hektar, 991,18. Taman Nasional Lore Lindu atau TNLL merupakan kawasan yang berfungsi menjaga dan melestarikan keanekaragaman satwa dan tumbuhan beserta seluruh ekosistemnya. Salah satu kekayaan flora khas Sulawesi yaitu tumbuhan anggrek. Degradasi hutan akibat pembukaan hutan untuk perkebunan dan desakan pertambahan penduduk semakin memperkecil penyebaran dan habitat anggrek untuk berkembang. Sementara itu, ancaman pencarian anggrek alam semakin besar, yang mana kegemuran masyarakat semakin bertambah, berarti anggrek alam semakin berkurang dan akan menuju kepunahan. Perlu upaya pelindungan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan anggrek alam sebagai sumber non-tua. Diperkirakan bahwa anggrek alam di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, khususnya di Padang Padeha, Desa Seidowa, mendapat tantangan di mana mendatang dengan semakin berkurangnya jenis anggrek tanah. Ancaman terhadap keberadaan anggrek alam di habitat alaminya semakin meningkat karena terjadinya peningkatan aktivitas manusia di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Para pencari tumbuhan anggrek mengambil tanaman anggrek dari hutan kemudian menjualnya ke yang merupakan pecinta anggrek. Hal ini menjadi penyebab berkurangnya anggrek. Metode jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di alam terbuka dengan tujuan untuk melihat jenis dan kelimpahan tumbuhan anggrek. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode jalur Bell-Francisek. Jenis-jenis sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang bersumber langsung dari pengamatan di lapangan. Data sekunder berdasarkan informasi atau literatur yang mendukung data primer. Pembahasan berdasarkan hasil identifikasi pada penelitian jenis dan kelimpahan anggrek tanah yang dijumpai Padang Padeha, yaitu Arundina bambusifolia, Spathoglottis plicata, dan Spathoglottis aurea. Ketiga jenis tersebut termasuk dalam dua ordo, yaitu Asparagales dan Orchidales. Hasil penelitian ditemukan 3 jenis anggrek tanah, di mana ketiga tumbuhan anggrek termasuk anggrek tanah yang habitatnya di alam terbuka, memerlukan sinar matahari secara intens dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jenis anggrek Arundina bambusifolia lebih banyak kelimpahan individunya. Anggrek jenis ini merupakan anggrek yang mampu menyebar secara luas. Jenis anggrek ini memiliki kemampuan reproduksi yang baik dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungannya. Jenis 325 tumbuhan ini memiliki penyebaran yang sangat luas karena jenis ini ditemukan di setiap jalur pengamatan. Populasi tumbuhan anggrek dari segi kehadirannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan juga pH tanah. Jenis anggrek Arundina bambusifolia mampu tumbuh maksimal pada suhu kisaran 27 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 70% dibandingkan jenis Spathoglottis plicata dan Spathoglottis aurea.
Salah satu faktor itu juga kenapa hanya ditemukan 3 jenis karena kondisi tanah yang berada di padang padeh sangat kering, sehingga tidak banyak tumbuhan anggrek tanah yang tumbuh di padang padeh. Berbeda dengan jenis anggrek tanah lainnya yang tidak memerlukan cahaya matahari yang terlalu terik, yaitu kurang dari 25%. Kebanyakan anggrek tanah banyak tumbuh di bawah pohon dan kondisi pH tanah yang stabil, contohnya di area pendakian Lorekau Timbo. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulkan bahwa yaitu jenis anggrek tanah yang dijumpai di padang padeh yaitu Arundina bambusifolia, Spathoglottis plicata, dan Spathoglottis aurea. Selanjutnya, kelimpahan jenis yang tertinggi adalah Arundina bambusifolia, berikutnya Spathoglottis aurea plicata, dan Spathoglottis plicata. Nah, berdasarkan jumlah kelimpahan individu, populasi tumbuhan anggrek tanah tergolong sangat baik, lebih dari 200. Tetapi dari segi jenis tumbuhan anggrek tanah di padang padeh tergolong sangat buruk, jenisnya kurang dari 10. Terima kasih, demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.